Anjali mendapatkan informasi bahwa Sindura sedang dirawat di rumah sakit pasca melakukan percobaan bunuh. Anjali langsung pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan Sindura masih kritis dan belum bisa ditemui. Anjali lalu menemui suami Sindura dan kedua orang tua Sindura. Mereka bertiga mengatakan kepada Anjali bahwa anak Sindura ini adalah hasil hubungan gelap Sindura dengan mantan kekasihnya. Anjali kaget mendengar hal itu. Suami Sindura akan memberitahu Anjali jika Sindura sudah sadarkan diri. Anjali lalu kembali ke kantor polisi. Setelah diperiksa, hairdryer yang ditemukan di lokasi tewasnya Jai adalah hairdryer yang sudah dimodifikasi. Pargi yakin Jai tewas bukan karena kecelakaan biasa, namun dibunuh. Pargi memberitahu hal ini kepada Devi. Sir, Jai Doria issueలో కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తోనే ప్రాబ్లం అనుకుంటా సార్. చూస్తుంటే మర్డర్లా ఉంది సార్. Devi memerintahkan Pargi untuk menginterogasi para pegawai hotel. Pargi langsung pergi ke hotel dan menginterogasi para pegawai hotel. Pargi mendapatkan informasi dari salah satu teman Jai bahwa Fana dan Jai telah berselingkuh. Pargi kaget mendengar informasi itu. Setelah menginterogasi para pegawai hotel, Pargi melanjutkan penelusurannya mengenai kasus Altaf. Pargi pergi ke rumah Thakur. Thakur mengungkapkan kebenciannya terhadap Rajni karena sudah mencuri uangnya. Di rumah Thakur, Pargi baru sadar ternyata selama ini Thakur mengurung Rajni di kamar yang sempit dan kotor. Seketika itu, Pargi merasa kasihan kepada Rajni. Pargi tidak suka dengan perlakuan Thakur kepada Rajni. Pargi mulai berpihak kepada Rajni dan Altaf. Pargi lalu kembali ke kantor polisi. Di sisi lain, Anan pergi ke warnet dan melakukan video Skype dengan Padma. Anan semakin dekat dengan Padma. Mereka berdua sudah melakukan online dating selama beberapa bulan terakhir. Setelah mengobrol dengan Padma, Anan kembali pulang. Di tengah perjalanan, Anan menelpon Arti dan mengajak Arti kawin lari besok pagi karena Anan sudah membooking hotel di luar kota. Anan juga memerintahkan Arti untuk menulis surat kepada keluarganya agar keluarganya tidak mengkhawatirkan Arti. Arti pun patuh dan menurut saja. I love you. Di kantor polisi, Anjali, Devi, dan Pargi terus mendiskusikan kasus pembunuhan ini. Pargi mendapatkan informasi bahwa di H-1 para korban ditemukan, Anan mengajukan cuti di sekolahnya. Mereka bertiga semakin yakin Anan adalah pelakunya. Namun, kepolisian belum bisa menangkap Anan karena belum mempunyai bukti yang kuat. Pargi dan Anjali kembali ke meja kerja mereka dan mengobrol. Pargi memberitahu Anjali bahwa Fana dan Jai telah berselingkuh. Anjali merasa ada yang tidak beres. Anjali pergi ke hotel untuk menginterogasi Fana lebih lanjut. Anjali memberitahu Fana bahwa Jai kemungkinan dibunuh oleh Anan karena hanya Anan yang mempunyai motif kuat untuk membunuh Jai. Anjali juga memberitahu Fana bahwa Anan adalah orang yang paling dicurigai terkait kasus pembunuhan 27 orang gadis. Fana menolak keras hal itu. Fana mengatakan Anan tidak mungkin membunuh siapapun karena Anan adalah pria baik hati. Fana jengkel dan mengusir Anjali. Anjali lalu kembali ke kantor polisi. Malam hari, Anan menghampiri rumah Shiv sembari membawa sebotol minuman. Shiv sedikit terkejut karena baru kali ini Anan mengajak Shiv minum bersama. Shiv dengan senang hati mempersilahkan Anan masuk. Mereka berdua minum-minum sembari mengobrol. Anan mengatakan ia ingin meminjam uang kepada Shiv. Tanpa banyak bertanya, Shiv meminjamkan uang kepada Anan. Shiv percaya sepenuhnya kepada Anan karena Anan adalah abangnya. Shiv lalu pergi berjalan kaki ke toko emasnya untuk mengambil uang cash. Karena Shiv tidak pernah menyimpan uang cash di dalam rumahnya. Anan tahu bahwa malam itu istri Shiv sedang berada di luar kota. Anan menyelip masuk ke dalam kamar Shiv dan mengambil kunci cadangan mobil Shiv. Anan lalu memasukkan obat tidur ke dalam botol minuman Shiv. Anan juga mengambil botol air minum milik Shiv menggunakan sapu tangan. Tak lama kemudian, Shiv datang dan memberikan uang cash itu kepada Anan. Anan mengucapkan terima kasih dan kembali pulang. Setelah Anan pulang, Shiv menghabiskan minuman itu sendirian. Tak lama kemudian, Shiv tertidur pulas di meja. Pagi hari, Anan menelpon Arti dan memerintahkan Arti untuk bersiap-siap. Karena nanti malam mereka berdua akan menginap di hotel. Besok paginya Anan berjanji akan menikahi Arti. Arti langsung bersiap-siap. Arti mengambil beberapa perhiasan dan meninggalkan surat untuk keluarganya.
Setelah menyiapkan semuanya, Arti pergi ke hotel di luar kota. Malam hari, Anan mengemasi barang-barangnya di rumah. Kebetulan malam itu Fana bekerja shift malam. Anan bisa bebas pergi jam berapapun. Setelah menidurkan Kapish, Anan ditelepon ayahnya. Ayah Anan marah kepada Anan karena meminjam uang yang banyak kepada shift. Anan cuek saja dan menutup teleponnya. Anan pergi ke hotel di luar kota. Anan pergi menggunakan mobil shift. Di sisi lain, Anjali lelah karena terus bekerja lembur. Anjali ingin beristirahat sejenak dan melepas rindu dengan Sani sang kekasih. Anjali bertemu dengan Sani dan melakukan enjos-enjos. Setelah melakukan enjos-enjos, Sani mengantar Anjali ke kantor polisi. Sani memberikan pil anti hamil kepada Anjali. Anjali lalu masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi. Anjali meminum pil itu. Tiba-tiba Anjali tersadar bahwa pelaku pasti melakukan hal yang sama seperti Sani. Anjali lalu menelpon Devi dan mengatakan analisanya. Devi yang sedang tidur menerima telepon Anjali. Anjali mengatakan, "Pak Devi, para korban terbukti melakukan enjos-enjos sebelum ditemukan tewas. Artinya pelaku melakukan enjos-enjos dengan korban dahulu. Setelah itu pelaku meyakinkan korban untuk minum pil anti hamil agar korban tidak hamil duluan. Dan pil yang diminum korban bukan pil anti hamil, tetapi pil racun cyanida." Devi memuji kecerdasan analisa Anjali. Good job, buddy. Good job. Thank you, sir. Di saat yang bersamaan, Anan tiba di hotel dan melakukan jos-jos dengan Arti. Anan juga memfoto Arti untuk memulai lagi koleksi fotonya. Pagi hari, Anan dan Arti keluar hotel memakai pakaian nikah. Anan memberikan Arti pil anti hamil alias pil racun cyanida. Anan lalu mengantar Arti ke WC umum dekat terminal. Arti masuk ke dalam WC dan mengunci pintunya dari dalam. Arti lalu meminum pil itu dan tewas di tempat. Beberapa jam kemudian, kepolisian setempat menemukan mayat Arti. Kepolisian setempat mengumpulkan semua barang bukti di TKP seperti botol air minum dan lain-lain. Mayat Arti lalu dibawa ke rumah mayat. Anjali langsung pergi ke rumah mayat. Di sisi lain, Shiv telat bangun pagi. Shiv tidak mandi dan membuka tokonya. Setibanya di rumah mayat, Anjali melihat pola tewasnya Arti sama persis dengan para korban lainnya. Anjali lalu pergi ke WC umum dan melakukan olah TKP. Anjali meminta data sidik jari di botol air minum yang diduga milik Arti. Anjali juga meminta rekaman CCTV di sekitar terminal. Di warnet, Anan mengobrol dengan Padma seperti biasa. Karena sudah melakukan pendekatan selama 1 tahun terakhir, Anan memberanikan diri untuk melamar Padma. Padma pun menerima lamaran Anan. Di sisi lain, Kapolsek terus menekan Pargi agar segera menemukan siapa penculik Altaf. Sedangkan Anjali dan Devi terus mendiskusikan kasus ini. Anjali melihat di rekaman CCTV ada mobil hitam berhenti di WC umum. Anjali memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu pemilik mobil hitam itu. Anjali, Devi, dan Pargi terus bekerja lembur di kantor polisi dan memikirkan kasus ini. వాడు ప్రతిసారి జిల్లాలు మారుస్తాడు. వాడి ప్యాటర్న్ దొరక పైగా ఇప్పటికే చాలా జిల్లాలను కవర్ చేశాడు వాడు. Besok pagi, Padma mengemasi barang-barangnya dan pergi ke luar kota untuk memulai hidup baru bersama Anan. Teman sekamar Padma menasihati Padma agar berhati-hati karena Padma belum pernah menemui Anan sebelumnya. Padma mengatakan ia harus menikah di tahun ini. Padma juga yakin Anan adalah pria baik hati. Di sisi lain, Anjali mendapatkan informasi pemilik mobil yang terekam kamera CCTV di terminal adalah Shiv. Anjali juga mendapatkan informasi bahwa 2 sidik jari yang ada di botol air minum Arti adalah sidik jari Arti dan sidik jari Shiv. Kepolisian langsung menangkap Shiv dan membawa Shiv ke kantor polisi. Terlihat Anan puas karena berhasil memframing adiknya sendiri sebagai pelaku. Pargi menggeledah rumah Shiv. Pargi menemukan racun cyanida di gudang belakang rumah Shiv. Di mobil Shiv, Pargi menemukan foto-foto korban. Pargi yakin Shiv adalah pelakunya. Anjali dan Devi mulai menginterogasi Shiv. Anjali menunjukkan rekaman CCTV di WC umum terminal. Shiv mengelak semua tuduhan polisi. Anjali dan Devi lalu keluar ruangan dan berdiskusi.
Devi yakin Shiv adalah pelakunya. Namun Anjali masih ragu karena selama ini pelaku sangat rapi dan tidak pernah meninggalkan barang bukti. Mengapa sekarang semua bukti mudah sekali ditemukan, seperti rekaman CCTV mobil pelaku, foto-foto korban, dan sidik jari di botol air minum Arti. Anjali merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain, Anan membeli 2 tiket kereta untuk keluar kota. 2 tiket itu atas nama palsunya dan juga atas nama Fatma. Terlihat Sindura sudah sadarkan diri. Suami Sindura menasihati Sindura agar memberitahu semua masa lalunya kepada Anjali. Namun Sindura menolak. Suami Sindura diam-diam menelpon Anjali. Di kantor polisi, Anjali dan Devi terus menginterogasi Shiv. Namun Shiv tetap ngotot dan menolak semua tuduhan polisi. Shiv mengatakan ia tidak kenal dengan para korban. Racun sianida di gudang rumah Shiv yang ditemukan polisi, Shiv gunakan untuk keperluan toko emasnya. Devi lalu bertanya dengan keras kepada Shiv mengapa sidik jarinya ada di botol air minum Arti. Shiv menjawab ia tidak tahu. Anjali dan Devi lalu kembali ke ruangan mereka. Pargi melihat rekaman CCTV yang ia dapat di jalan besar. Pargi melihat Anjali dan Devi boncengan motor berdua. Pargi baru sadar ternyata yang menculik Altaf adalah Anjali dan Devi. Pargi juga baru saja mendapatkan alamat tempat Altaf bersembunyi. Pargi akan melaporkan hal ini kepada Kapolsek. Jika Pargi bisa menuntaskan kasus Altaf, Pargi akan naik jabatan. Pargi lalu pergi menemui Kapolsek. Di tengah perjalanan, Pargi berhenti dan turun dari motor. Pargi berpikir dan merenung sejenak. Pargi tidak ingin lagi menjadi polisi yang selalu mencari muka kepada Kapolsek. Melihat integritas Anjali selama ini, Pargi ingin berubah menjadi polisi seperti Anjali. Pargi juga ingin menjadi bijaksana seperti Devi. Setelah merenung, Pargi berubah pikiran. Setibanya di kantor Kapolsek, Pargi tidak jadi memberitahu informasi mengenai rekaman CCTV Anjali dan Devi. Kapolsek marah dan terus mendesak Pargi agar mencari penculik Altaf. Pargi lalu kembali pulang. Pargi tidak peduli lagi dengan kasus Altaf. Pargi akan fokus membantu Anjali dan Devi dalam kasus pembunuhan berantai yang menewaskan 27 orang gadis. Kasim memberitahu Anjali bahwa nomor handphone Shiv terbukti aktif di saat yang bersamaan ketika para korban ditemukan. Artinya Shiv bukan pelakunya. Anjali mendiskusikan hal ini dengan Devi. Anjali merasa ada seseorang yang ingin memframing Shiv sebagai pelakunya. Anjali merasa Ananlah yang memframing Shiv. Namun Anjali tidak mempunyai bukti. Anjali lalu pergi ke hotel untuk menemui Fana lagi. Setibanya di hotel, Anjali menginterogasi Fana. Fana tidak suka melihat Anjali yang terus mencurigai Anan. Anjali lalu memberikan foto para korban kepada Fana. Anjali lalu kembali ke kantor polisi. Fana melihat foto para korban satu persatu. Fana kaget melihat salah satu foto korban. Fana membawa foto-foto itu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Fana mengecek kalung emas yang ia punya. Ternyata kalung emas di salah satu foto korban sama persis dengan kalung emas milik Fana yang selama ini Fana simpan. Tak lama kemudian, Anan tiba di rumah. Sembari marah-marah, Fana bertanya dan menunjukkan foto salah satu korban yang memakai kalung emas miliknya. Fana akan melaporkan hal ini kepada polisi. Seketika itu, Anan panik dan langsung mengurung Fana di dalam kamar mandi. Anan lalu mengambil semua uang dan emas milik Fana. Anan kabur melarikan diri. Pagi hari, Anjali dan Devi menemui Sindura. Anjali menginterogasi Sindura dengan lembut. Akhirnya, Sindura mengatakan semuanya. Bu Anjali, anakku ini adalah hasil hubungan gelapku dengan mantan kekasihku. Mantan kekasihku itu mengaku bernama Mansur. Dahulu, Mansur mendekatiku dengan penuh kasih sayang hingga aku bersedia kawin lari dengannya. Malam itu, aku dan Mansur melakukan enjos-enjos di hotel. Pagi hari, aku dan Mansur bersiap-siap untuk menikah. Sebelum pergi ke KUA, aku diberi obat pil anti hamil oleh Mansur. Aku diperintahkan untuk meminum obat pil itu di WC umum terminal. Namun, setelah aku pikir-pikir, aku ingin mempunyai anak. Aku membuang pil itu ke dalam WC. Ketika aku kembali, Mansur menghilang. Aku hamil dan melahirkan anakku. Aku lalu menikah dengan suamiku sekarang ini.
ia menerima statusku sebagai gadis yang hamil di luar nikah. Kemudian Anjali menunjukkan beberapa foto pria dan bertanya siapa Mansur yang Sindura maksud. Sindura menunjuk satu foto yang tidak lain adalah foto Anan. Kepolisian langsung pergi ke rumah Anan untuk menangkap Anan. Kepolisian menerobos masuk dan membebaskan Fana dari kamar mandi. Fana menunjukkan foto kalung korban yang sama persis dengan kalung yang pernah ia pakai. Sekarang semua kalung itu sudah dibawa kabur oleh Anan. Anjali, Devi, dan Pargi semakin yakin Anan adalah pelakunya. Fana memberitahu Anjali biasanya Anan pergi ke rumah ayahnya. Kepolisian langsung pergi ke rumah ayah Anan. Kepolisian menggeledah rumah ayah Anan. Anjali menemukan sianida di gudang bawah. Ayah Anan mengatakan sianida itu bukan miliknya. Gudang di bawah itu adalah tempat Anan menyimpan barang-barangnya. Anjali, Devi, dan Pargi semakin yakin Anan adalah pelakunya. Kepolisian memberitahu ayah Anan bahwa Anan telah membunuh 27 orang gadis. Ayah Anan kaget mendengar hal itu. Kepolisian lalu pergi ke sekolah Anan. Anjali menggeledah loker Anan. Di loker itu, Anjali menemukan slip setoran bank atas nama Iqbal. Pargi langsung pergi ke bank untuk mencari informasi. Anan menggunakan nama Iqbal dan KTP palsu ketika membuka buku tabungan. Dan sekarang Anan telah menarik semua tabungannya di bank. Anjali yakin uang tabungan Anan itu hasil dari penjualan emas yang Anan curi dari para korban. Pargi meminta nomor kartu debit card Anan. Pargi akan mencari tahu di mana saja Anan menggunakan kartu debit card itu. Devi memberitahu hal ini kepada Kapolsek. Kapolsek memerintahkan Devi agar segera menangkap Anan. Kepolisian terus memantau CCTV jalan raya di seluruh provinsi Rajasthan. Kepolisian juga memperketat keamanan di perbatasan Rajasthan dan Pakistan. Foto Anan dan foto mobil van Anan disebar di pintu tol di seluruh provinsi Rajasthan. Anjali, Devi, dan Pargi jengkel karena belum juga menemukan Anan. Malam hari, Anjali menginterogasi Sif dengan lembut. Anjali bertanya bagaimana hubungannya dengan Anan. Sif menjawab, Bu Anjali, dahulu ketika Anan masih remaja, ibunda kami meninggal dunia karena jatuh dari tangga. Anan berubah menjadi pendiam sejak kematian ibunda kami. Sejak itu, aku tidak dekat dengan Anan. Anjali memberitahu Sif bahwa abangnya itu telah melakukan pembunuhan terhadap 27 orang gadis. Sif kaget mendengar hal itu. Anjali juga menunjukkan botol air minum Sif yang ditemukan di TKP. Anjali bertanya di mana Sif meletakkan kunci cadangan mobilnya. Sif menjawab, ia meletakkan kunci cadangan mobilnya di dalam lemarinya. Anjali langsung pergi ke rumah Anan. Anjali ditemani istri Sif memeriksa kunci cadangan mobil Sif di lemari Sif. Dan ternyata kunci cadangan mobil Sif menghilang. Anjali yakin Anan lah yang mengambil kunci itu. Anjali, Devi, dan Pargi terus memantau CCTV untuk mencari mobil van Anan. Subuh hari, petugas tiket tol melihat mobil van Anan melintas. Petugas tiket tol memberitahu polisi. Kepolisian terdekat langsung melakukan pengejaran. Terlihat mobil van Anan terparkir di sebuah tempat makan. Kepolisian turun dari mobil dan langsung menangkap seorang pria pemilik mobil van itu. Setelah ditangkap, ternyata pria yang membawa mobil van itu bukan Anan. Anan telah menjual mobil van-nya kepada pria itu. Anjali, Devi, dan Pargi kesal mendengar berita itu. Kepolisian terus memburu Anan. Devi memerintahkan Anjali dan Pargi pulang dan beristirahat. Devi kasihan kepada Anjali dan Pargi yang terus bekerja lembur selama beberapa hari terakhir. Besok pagi, Pargi menemui Altaf dan Rajni di luar kota. Pargi akan melindungi Rajni dari ancaman takur sang ayah. Sekarang, Pargi mendukung penuh pernikahan Altaf dan Rajni. Di kantor polisi, Anjali mendapatkan informasi bahwa kartu debit card Anan pernah digunakan untuk melakukan pembayaran di sebuah warnet. Anjali dan Kasim langsung pergi ke warnet itu. Kasim memeriksa CPU salah satu PC yang sering digunakan Anan. Kasim akan mencari tahu apa saja yang dicari Anan di internet.
Malam hari, Anan menyelinap masuk ke rumah ayahnya. Anan mencuri makanan di dalam kulkas karena kelaparan. Setelah makan, Anan menyelinap masuk ke kamar ayahnya. Anan ingin mencuri uang ayahnya, namun ketahuan. Melihat Anan, sang ayah berniat akan melaporkan Anan kepada polisi. Anan mengatakan, "Ayah, jika kau berani melaporkanku kepada polisi, aku akan memberitahu Sif bahwa kau telah membunuh ibu." Seketika itu, sang ayah bingung dan ketakutan. Sang ayah tidak mau Sif tahu bahwa dahulu ibunya tidak jatuh dari tangga. Ibunya sengaja didorong jatuh dari tangga dan tewas di tempat. Sang ayah melakukan hal itu karena cekcok masalah surat tanah dengan istrinya. Anan lalu memeras ayahnya. Sang ayah terpaksa memberikan uang kepada Anan. Anan membawa uang itu dan melanjutkan pelariannya. Anan menyelinap masuk ke dalam kereta barang dan pergi ke kota Mumbai. Besok pagi, Anan tiba di kota Mumbai. Anan beristirahat sejenak di sebuah penginapan. Anan lalu menelpon Sif dan memberitahu Sif bahwa ibunya tidak meninggal dunia karena jatuh dari tangga. Ibunya meninggal dunia karena sengaja didorong sang ayah. Sif kaget mendengar fakta itu. Sif jengkel kepada Anan karena baru memberitahu fakta itu sekarang. Sif memberitahu Anjali bahwa Anan baru saja menelpon dirinya. Anjali langsung mencari lokasi GPS handphone Anan. Anjali memberitahu informasi itu kepada kepolisian Mumbai. Kepolisian Mumbai langsung bergerak cepat menuju lokasi. Namun sayang, Anan sudah pergi dari penginapan itu. Anan juga membuang handphonenya di penginapan itu. Anjali, Devi, dan Pargi kesal karena belum berhasil menangkap Anan. Sore hari, Sif mendatangi ayahnya dan marah-marah. Sif bertanya mengenai kematian sang ibu. Sang ayah meminta maaf kepada Sif. Sif marah dan tidak mau bertemu lagi dengan sang ayah. Anan kabur melarikan diri ke kota Goa, Provinsi Maharashtra. Anan menggunakan nama baru dan merubah penampilannya. Terlihat Anan dan Padma menikah di gereja. Promise to be true to you in good times and in bad. Mereka berdua sah menjadi suami istri. Mereka berdua tinggal di rumah yang indah di pedesaan. Di kota Mandawa, masyarakat terus mendesak kepolisian agar segera menemukan pelakunya. Kasim memberitahu temuan barunya kepada Anjali. Selama ini, Anan melakukan online dating dengan seorang wanita yang menggunakan nama ID Padma. Kasim akan menghubungi pihak perusahaan online dating itu untuk mencari informasi mengenai Padma. Pagi hari, Anan berangkat kerja dan mengajar di salah satu sekolah. Setelah mengajar, Anan berganti pakaian dan menyamar sebagai sales. Anan mulai mencari mangsa baru di tempat umum. Anan berkenalan dengan seorang wanita bernama Renuka. Anan menggunakan nama palsu dan memperkenalkan dirinya sebagai sales. Anan berhasil mendapatkan nomor handphone Renuka. Setelah itu, Anan kembali pulang. Di rumah, Anan diam-diam menelpon Renuka. Mereka berdua terus mengobrol dan menjadi dekat. Besok pagi, Anjali dan Devi mendapatkan informasi bahwa Padma tinggal di kota Nagpur, Provinsi Maharashtra. Anjali dan Devi meminta izin kepada Kapolsek untuk pergi ke kota Nagpur. Kapolsek memberikan izin. Anjali dan Devi langsung berangkat ke kota Nagpur. Mereka berdua mendapatkan informasi bahwa Padma adalah seorang guru. Anjali dan Devi pergi ke sekolah Padma. Kepala sekolah mengatakan Padma sudah resign dan menikah. Kepala sekolah tidak tahu di mana keberadaan Padma saat ini. Anjali dan Devi lalu pergi ke kos-kosan Padma. Anjali mendapatkan foto dan nomor kartu debit card Padma dari ibu kos. Anjali bertanya kepada teman sekamar Padma. Teman sekamar Padma mengatakan Padma menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Richard melalui online dating. Anjali dan Devi yakin Anan menggunakan nama Richard kepada Padma. Anjali dan Devi semakin mengkhawatirkan Padma. Anjali dan Devi mendatangi bank dan mencari informasi terkait nomor kartu kredit Padma. Devi meminta pihak bank untuk menghubungi polisi jika Padma bertransaksi menggunakan kartu kreditnya. Anjali dan Devi lalu kembali ke hotel. Devi melaporkan hasil temuannya itu kepada Kapolsek. Anjali dan Devi terus mendiskusikan kasus itu. Terlihat di pinggir pantai, Anan berjalan sembari mengobrol dengan Renuka. Anan dan Renuka menjadi semakin dekat. Mereka berdua lalu makan dan menonton bioskop. Setelah seharian berkencan dengan Renuka, Anan kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Anan memberanikan diri untuk melamar Renuka.
Renuka dengan senang hati menerima lamaran Anan. Anan mengajak Renuka untuk menikah di KUA terlebih dahulu. Anan berjanji setelah menikahi Renuka, Anan akan menemui kedua orang tua Renuka di kampung halaman Renuka. Anjali mulai pusing memikirkan kasus ini. Anjali merasa Anan tidak akan mencari mangsa lagi karena hingga kini belum ada korban yang ditemukan. Anjali meminta pendapat kepada profesor. Profesor mengatakan, Anjali, psikopat tidak akan pernah pensiun. Ia akan muncul kembali ke permukaan. వీడి సీరియల్ కిల్లర్ బాటి మళ్ళీ బయటకు వస్తాడా? Besok pagi, Anan izin kepada Padma untuk dinas keluar kota. Padma pun percaya penuh dengan Anan. Ketika Anan sudah pergi, Padma memasak di dapur. Padma melihat kulkasnya bocor. Padma memanggil tukang servis untuk membetulkan kulkasnya. Tukang servis itu datang dan melihat kerusakan kulkas Padma. Tukang servis itu mengatakan kompresor kulkas Padma harus segera diganti. Padma percaya penuh dengan tukang servis. Padma lalu membayar uang kompresor kepada tukang servis menggunakan kartu kredit. Pihak bank mendeteksi transaksi kartu kredit Padma di kota Goa. Pihak bank kemudian memberitahu Anjali. Anjali, Devi, dan Pargi naik pesawat dan terbang ke kota Goa. Setibanya di kota Goa, mereka bertiga pergi ke perusahaan servis kulkas dan bertanya di mana alamat Padma. Salah satu tukang servis mengantar polisi ke rumah Padma. Kepolisian langsung menggerebek rumah Padma. Anjali menginterogasi Padma dengan lembut. Anjali memberitahu Padma bahwa Anan adalah seorang psikopat yang sudah membunuh 27 orang gadis. Padma kaget, sedih, dan mulai ketakutan. Padma memberitahu Anjali nomor handphone Anan. Pargi langsung pergi ke lokasi GPS nomor handphone Anan. Lokasinya ada di parkir motor dekat sungai. Ternyata Anan meninggalkan handphonenya di dalam jok motor. Anjali, Devi, dan Pargi yakin Anan sedang menginap di hotel bersama korban berikutnya. Anjali, Devi, dan Pargi menyebarkan foto Anan di seluruh hotel yang ada di kota Goa. Terlihat Anan dan Renuka sedang melakukan enjos-enjos di hotel. Setelah melakukan enjos-enjos, mereka berdua mengobrol santai. Anan mengatakan besok pagi Anan akan menikahi Renuka. Namun sebelum itu, Renuka harus meminum obat pil anti hamil. Anan berniat menunda kehamilan Renuka dahulu. Renuka pun patuh dan menurut saja. Tengah malam, salah satu resepsionis hotel mendapatkan kiriman foto Anan yang merupakan buronan. Resepsionis hotel memberitahu polisi bahwa Anan menginap di hotelnya. Kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penggerebekan. Anjali, Devi, Pargi, dan kepolisian Goa membuka paksa kamar Anan dan berhasil menangkap Anan. వీడి పేరు ఆనంద్. Anan lalu dibawa kantor polisi Mandawa di provinsi Rajasthan. Kapolsek, Anjali, Devi, dan Pargi melakukan konferensi pers di depan media. Masyarakat memuji kinerja polisi. Setelah konferensi pers selesai, Anjali menghampiri Anan dan bertanya, untuk apa Anan melakukan pembunuhan ini? Anan menjawab, aku menghukum para wanita yang nakal. Jika ia tergoda denganku, maka ia termasuk wanita yang nakal. Aku harus membunuh mereka. Karena ketika sudah menikah, para wanita yang mudah tergoda seperti itu, mereka akan melakukan perselingkuhan. Anjali jengkel mendengar jawaban Anan. Anjali lalu kembali bertugas seperti biasa. Anjali akan terus memburu para penjahat. Habis. Apa pesan dari film ini? Para korban di film ini adalah para wanita yang ingin segera menikah. Mereka semua mudah percaya kepada Anan yang akhirnya merenggut nyawa mereka. Padahal pernikahan bukan sesuatu yang harus dilakukan secara buru-buru. Pernikahan adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh hati-hati. Karena itu, jangan mudah percaya dengan calon pasangan kita. Yang terlihat baik belum tentu baik aslinya. Kita harus mengetahui secara detail siapa calon pasangan kita agar kita tidak salah memilih. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.